Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak yang akhwat, ya, tenang, tanpa suara, karena kita berada di rumah Allah, ya. Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitabullah Al-Quran dan mempelajari di antara mereka apa yang ada di dalam Al-Quran, kecuali akan turun as-sakinah, ya, ketenangan, diliputi rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, serta disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anak-anak, pagi hari mengawali pelajaran, kalian berada di masjid dengan harapan mendapatkan keberkahan, dengan harapan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dengan harapan diliputi rahmat, diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala, sehingga kalian menapaki hari-hari berikutnya dengan baik, ya, semangat, penuh harapan. Selalu ingat dengan sifat dasar zalim dan jahil yang selalu menyertai manusia. Terkadang dia bersama dengan manusia, terkadang lepas. Sejauh mana ilmu yang dimiliki, insya Allah sejauh itu pula dijaga oleh Allah dari kedzaliman dan kejahilan, ya. Berarti ilmu akan sangat mempengaruhi seseorang di dalam kebersamaan dia dengan sifat dasarnya, zalim dan jahil. Bertambah ilmu, terangkat insyaallah kedzaliman dan kejahilan. Kenapa? Zalim pada Allah syirik. Kita tahu bahaya syirik dengan ilmu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 116, ya. Kita tahu ilmunya, kita lepas dari kedoliman kepada Allah yang namanya syirik. Kita lepas dari kebodohan, kejahilan, kemudian masuk ke ruang ilmu yang namanya tauhid. Nah ini, sehingga kemarin-kemarin kalian mungkin lihat, sekarang anak-anak yang namanya HP, yang namanya YouTube, ya, YouTube, kalian juga sudah biasa, ya, barangkali terpengaruh dengan pesulap merah, ya kan, tahu semua kan, pada ketawa, berarti sudah lihat itu, ya, terpengaruh dengan ilmu hitam, ilmu putih, namanya kalian, ya, jarinya goyang terus, ingin tahu. Tapi jangan sampai terjerumus, ya, hati-hati kalian sekarang itu, karena banyak manusia tersesat dengan HP ini. Kenapa?
karena dia bebas bersama dengan kalian dan dia terserah kalian. Kalau kalian kedoliman dan kejahilan membelenggu, maka yang keluar adalah kejahilan, yang keluar kedoliman. Kemudian tidak sadar, ya, ini anak-anak mungkin terlalu jauh ya, nanti kedepannya agak mendekat, terlalu jauh ya. Sehingga tidak sadar kalian itu menjadikan apa yang kalian tonton, yang kalian lihat, para akhwat, para ikhwan, yang kalian dengar, menjadi apa? Menjadi idola. Menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi contoh. Ketika kedoliman dan kejahilan kencang, ya, kuat mencengkram kalian, ketika kedoliman dan kejahilan kuat mencengkram kita, mencengkram kalian, lalu kalian buka ini, ya, membuka ini, dan pasti kalau sumbernya dari kedoliman dan kejahilan, pasti yang keluar juga sama. Tidak sadar jadi teladan, jadi contoh. Shh, dengerin, ya, jadi contoh. Akhirnya apa? Contoh dan teladan ini melekat, jadi idola. Kemudian apa saja melahirkan? Dihadapkan guru-gurunya, guru saya ini kok tidak seperti yang di HP yang saya tonton, kok tidak seperti pesulap merah, guru saya kok tidak seperti pesulap hitam, kok tidak seperti pesulap putih atau yang lain, kok tidak sama dengan David Beckham. Ya, akhirnya apa? Meremehkan gurunya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Bisa melawan sama gurunya. Minimal dalam hatinya itu kesel. Karena saya lihat guru-guru saya kok tidak seperti yang ada di HP. Sementara HP yang kalian tonton, yang kalian lihat, sumbernya dari apa? Kedoliman dan kejahilan. Akhirnya idolanya siapa? Artis. Idolanya siapa? Pemain bola. Idolanya siapa? Bisa juga dukun paranormal. Ya, orang itu tergantung idolanya. Nah, ketika dia bisa senang dengan apa yang disenangi oleh idolanya, ketika kesenangan idolanya diganggu oleh orang lain, dia bela. Apalagi kalau idolanya diganggu oleh orang lain. Paham tidak anak-anak? David Beckham, ya, siapa namanya? Lionel, iya, apa? Kenal kan semua? Nah, yang seneng bola ingat sama Lionel Messi, sama Ronaldo betul? Ronaldo apa? Tidak suka, ya. Ini bersumber dari apa? Bersumber dari kejahilan dan kedoliman. Anak main game sama orang tuanya dilarang, pasti marah, tidak suka, ya. Oleh karena itu, setiap hari Senin dihantar ke masjid dulu sebelum ke kelas, duduk di masjid. Kita harapkan keberkahan-keberkahan yang dari masjid, di majelis ilmu, kita bawa, ya, ke kelas. Ini tidak bosan-bosan, guru-guru dampingi kalian. Ustadz Mahfud juga ambil waktu, ya, dari 7:30 tadi agak terlambat sampai jam 8, supaya diingetin terus bahwa saya punya sifat dasar, punya musuh, ya, dan sifat dasar ini jadi musuh berupa apa?
kedoliman dan kejahilan. Nah, kita punya sifat dasar dolim dan jahil. Dolim dan jahil ini, dulmun dan jahlun, itu tidak bisa diangkat, tidak bisa hilang kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu ini mengangkat. Sejauh mana dia menguasai dan memiliki ilmu, sejauh itu pula kedoliman dan kejahilan terangkat. Sementara manusia juga punya yang namanya nafsu. Ketika nafsunya dikendalikan oleh kejahilan dan kedoliman, ini ada semua. Coba anak-anak, ada tidak di antara kalian yang tidak punya HP? Oh, alhamdulillah, bagus. Iya. Jadi zaman sekarang justru yang tidak punya HP itu yang keren. Yang punya HP belum tentu keren. Ya. Dan kemungkinan besarnya begini. Karena apa? Karena dikendalikan oleh nafsu yang diikat kebodohan dan kejahatan, kejahilan dan kedoliman, sehingga yang dibuka semua yang bisa menjerumuskan, yang dibuka semua yang bisa merusak akhlak, minimal yang menghabiskan waktunya. Paham ya? Minimal yang bisa melalaikan dari kewajibannya. Itu. Makanya anak harus berhati-hati. Ini namanya apa? Setan gepeng. Ya. Tergantung, kalau dia dikendalikan oleh ilmu, yang dicari adalah yang bermanfaat. Ya. Dan mencari yang bermanfaat di sini tidak mudah. Ya. Bermanfaat menurut pandangan seseorang, pada hakikatnya adalah menjerumuskan karena syubhat. Ya, syubhat. Apa syubhat itu? Segala sesuatu yang bisa merusak akidah, yang bisa merusak keyakinan seseorang. Untuk ke depan anak-anak jangan jauh-jauh ya, ke depan, agak depan sini, anak-anak terlalu jauh. Ya. Ini terlalu jauh ke depan ya. Seperti pas sholat asar itu bagus ya, meskipun bisa pakai bangku. Nah, nanti ke depan, tadi saya lupa tidak bawa buku. Anak-anak harus beli ya, karena bukunya tipis sih, tidak terlalu mahal. Tapi kalau digratiskan susah. Ya, nanti bisa beli buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu ya, yang ditulis oleh Ustadz Yazid. Nanti kita baca satu poin pembahasan, satu bab, satu fakroh, satu paragraf, nanti Ustaz Mahfud jelaskan ya. Ini pekan depan insya Allah bisa dicari kitab bukunya ya, di mana di Salma Agensi itu bisa, atau di toko Muslim ya, itu ada di situ ya. Nah, nanti berapa harganya tolong mungkin Pak Ahmad yang bisa mengkoordinir, teman, di anak-anak disuruh siapkan ya, dibaca nanti itu. Anak Mahat juga sama, saya suruh baca itu. Anak Mahat tahfidz Quran. Karena apa? Di situ akan dituntun untuk memiliki karakter akhlak yang benar. Ya. Nanti saya Ustaz Mahfud nanti jelaskan setiap paragraf, setiap kalimat ya, kalian akan merasakan manfaatnya. Ya. Dengarkan, jangan mainan pensil begitu. Kenapa harus main pensil begini? Kenapa? Ini gak benar nih, kasih tahu nanti ini. Ya, dikasih tahu begitu langsung apa namanya, angguk-angguk, gak benar. Ya, tolong dinasehatin. Ya, tolong nasihati. Ya, anak-anak semuanya dengarkan ya. Ini pelajaran akhlak. Kalau ada akhlak tidak benar, ya harus diluruskan. Kenapa anak-anak? Itu tadi,
sifat dasar manusia apa? Dolim dan jahil. Kalau kedoliman dan kejahilan selalu menyertai kita, maka nyari teman yang sama, ya. Diberitahu oleh bapak dan ibu guru, tidak terima. Dinasehati, apalagi dimarahi sama orang tua, melawan. Ya. Kalau apa? Kalau kedoliman dan kejahilan menyertai kita, ya, insya Allah obat solusinya ya ada di buku itu, ya, insya Allah nikmat dibaca nanti per kata, per kalimat, bahkan per huruf, ya, insya Allah. Dan kalian sudah bisa itu, semua bisa, karena Ustaz Mahfuz sudah mengajar itu untuk bapak-bapak Toyota, kemudian anak Mahat, bahkan kalian, untuk kalian cocok dan pas, ya, paham? Paham? Jangan merem itu pojok, paham? Paham. SD dulu di mana? SD-nya dulu, SD dulu di mana? Hah? Di negeri, ya, ya, paham, ya. Harus anak-anak, ya, di sini namanya Riyadhus Shalihin. Apa Riyadhus Shalihin? Taman orang-orang soleh, taman anak-anak soleh dan solehah. Di sini jangan ada menampakkan dengan terang-terangan akhlak yang tidak baik. Tidak mungkin dibiarkan, tidak mungkin tidak dinasehati, tidak mungkin tidak diberikan peringatan. Nilai 9 IPA mantap, mantul, mantap betul. Tapi kalau akhlaknya tidak benar, jadi begini, ya. Dan sekarang itu anak-anak, ya, kalian tahu semua, kalian tahu ada sekolahan di mana ya itu, ya, kalau lewat mau ke Bogor di Jagorawi, sekolahan besar, lihat mewah dan mentereng, mungkin sekolah kita tidak bisa dibandingkan. Tapi sekolahnya namanya apa? Sekolah karakter. Wah, itu gede besar tulisannya, merah lagi. Berarti apa? Ini ada pesan bahwa sekolah saya ingin mencetak orang-orang yang punya karakter. Karakter itu apa? Sifat. Sifat apa? Akhlak. Nah, akhlak. Nah, kalau anak-anak spontanitas, kalau misalkan meludah, spontanitas, gitu kan? Ada gitu kan? Udah dibunyiin, terus gitu. Ada nggak? Ada nggak? Tolong jawab. Ada tidak? Ya, sama aku contohkan. Ya, kalau ngajar kalian harus begitu, memang. Ya, gitu. Ya, ada nggak? Nempel di dinding, warnanya hijau. Wah, mantap. Ya, yang lihat langsung perutnya muter, mau muntah. Kenapa? Akhlak. Tapi akhlak yang jelek. Apa itu? Akhlak itu melakukan suatu perbuatan tanpa pikir panjang. Kalau perbuatannya jelek, berarti namanya akhlak yang jelek. Kalau perbuatan baik, namanya akhlak yang baik. Dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung apapun tinggal sudah hatinya gelisah untuk segera berwudu. Meskipun masih sibuk, tapi hatinya gelisah, ya. Kemudian kalau dia benar, langsung dia wudu, langsung ke masjid. Kalau kurang dikit lagi, masih nyelesai kerjaannya, tapi gak sampai terlambat di masjid. Tapi kalau sudah nyantai, gampang, ya, masih tisuan, tisu lagi, ya, tisu lagi. Pokoknya setiap gosok wajahnya ganti tisu,
sampai terlambat sholat, dan itu terus akhlak. Paham anak-anak? Ya, buka sendal, buka sepatu, buka kaos kaki, lempar tanpa pikir panjang, itu akan jadi akhlak yang buruk. Anak-anak, sekolah lain, bahkan sekolah di luar Islam, itu sudah memulai untuk memikirkan yang namanya karakter, yang namanya sifat, yang namanya akhlak dalam agama kita. Nah, ini ya. Jadi kalian kalau memiliki akhlak yang baik, kemudian nanti ke depan memiliki akademis yang kurang memuaskan, atau bahkan tidak masuk, kalau melamar pekerjaan itu tidak bisa, ya nilainya jelek, tapi akhlak kalian bagus, insya Allah akan bertemu dengan selain perusahaan itu, temu dengan orang lain, temu fulan, oh antum nggak punya kerja, iya mas, iya pak, saya belum ada kerjaan. Nah sudah ikut saya aja, karena orang sudah lihat kalian baik. Ayo bersama saya aja, diajari usaha. Ya, orang yang akhlaknya baik, insya Allah banyak teman. Udah jangan sama dia, apa? Dia itu curang. Nah, jangan sama dia. Dia kenapa? Dia itu ya suka usil. Nah ini ya, sama dia itu, wah dia gak pinter, tapi dia baik loh. Dia baik dia suka nolong, dia suka bantu, dia baik. Coba perhatikan, dia pinter loh, pinter tapi dia, tapi banyak tapinya. Paham? Nah ya, makanya dari awal Ustaz Mahfud tanya, pilih bodoh baik, pinter jahat, pilih mana? Pilih mana anak-anak? Apa? Pinter dan baik. Kenapa? Karena sudah masuk masjid, milihnya pinter baik, padahal tidak ada pilihan. Pilihan cuma A sama B, bodoh baik, pinter jahat, C nggak ada. Ya, pilih pinter, jahat, bodoh, baik. C nggak ada, kalian pilihan C. Nah, berarti kalian sadar bahwa yang namanya baik, akhlak yang baik itu penting, bukan hanya sekedar kepinteran. Ya, sudah jamnya sudah melebihi. Mudah-mudahan anak-anak insya Allah mulai pekan depan, tolong nanti mulai dikoordinasi, ada berapa orang, tanya buku tersebut, kalau tidak ada di situ cari sampai dapat, pokoknya berapa jumlah akhwat, berapa jumlah ikhwan. Tapi memang ini karena banyak ya, susah kalau mau digratisin ya. Insyaallah kalian bersedia beli, dan manfaat dibaca ibunya, umi sama abinya juga di rumah, anak-anak ya. Jadi kalau sekolah di sini anak-anak, di Riyadhus Shalihin, di taman-taman orang yang soleh, jangan coba-coba menampilkan perbuatan yang tidak mencerminkan akhlak. Jangankan di depan para guru nampak terang-terangan, bahkan tidak ada guru pun ya, kalau ketahuan maka tidak akan pernah dibiarkan. Dan tolong kepada guru, jangan pernah membiarkan yang namanya kesalahan. Capek, benar capek. Lelah, iya. Bosan, mungkin ya, tapi ingat, kesempatan untuk memberikan al-islah, perbaikan dan perbaikan. Ya anak-anak ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi